Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk hadir di acara yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kajian rutin Minggu malam Senin bisa dilaksanakan. Cuaca juga sangat mendukung, cerah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ciduders yang sudah hadir, menyempatkan waktu, yang selalu bersemangat untuk hadir di kajian ilmu. Insyaallah untuk malam hari ini akan dipandu atau akan dibawakan oleh Ustadz Sukron. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sholawat dulu ya. Tradisi kita itu biasanya sholawat dulu 33 kali sebelum memulai kajian kita. Baik, kita sholawat dulu teman-teman. Siap. Siap. Ya, kita sholawat dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Baik, seperti biasa di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman yang lagi menonton channel Cidu TV, silahkan bisa tanya di komentar. Nanti kita akan membacakan pertanyaan satu persatu di akhir sesi. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cidu TV. Jadi insya Allah kegiatan atau kajian di Cidu TV bermanfaat. Baik, langsung saja kita undang Ustadz Sukron. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita punya kok. Makanan apa sih? Baik, insyaallah. Siap. Siap, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang saya hormati, pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan nikmat, malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya bisa berkumpul, yang mana ini adalah sebuah acara yang mungkin jarang ya di desa-desa. Ternyata di Kali Gintung mengadakan acara yang seperti ini. Saya sendiri ini merasa senang sekali, merasa berbahagia. Ternyata adik-adik sekalian, teman-teman sekalian masih peduli dengan dengan ilmu. Karena bagaimanapun kita hidup itu harus dengan ilmu supaya hidup terarah, terkendali, dan kita berharap sebagai orang Islam menjadi orang yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub, dalam rangka kita menjadi orang-orang yang hamba yang terpilih. Sebelum kita ngaji, kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, terutama mudah-mudahan dengan barokah beliau kita bisa menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu, dan terutama pada musannaf pengarang kitab ini, seyogyanya kita memberikan hadiah Fatihah. Ya hadiah kulli yang ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya. Faslun. Ai hadza faslun, utawi iki pasal suci, satu pasal yajibu wajib opo al hajju haji wal umratu lan umrah. Bener kan? Fil umri ing dalam saumur, fil umri ing dalam saumur, marrotan kelawan saambalan, satu kali marroh. Wajib mau ala muslimin, begini, alal muslimi ngatasé wong Islam, al hurri kang merdeka, al hurri kang merdeka, al mukallafi kang mukallaf. Mukallaf ini yang orang yang terkena beban hukum. Mukallaf ini yang akil dan balik. Itu namanya mukallaf. Al mustadhi'i kang kuwasa, yang mampu. Mustadhi'. Al mustadhi'i yang mampu bima kelawan perkara, bima kelawan perkara, hal sesuatu, yusiluhu kang nekaaken apa ma ing mukallaf, ing muslim sama, yusiluhu kang nekaaken apa ma ing muslim, mendatangkan, yusil itu mendatangkan, wa yarudduhu lan balekaken apa ma ing muslim, ila balekaken ila watonihi maring
negarane muslim. Ila watanihi maring negarane muslim. Nah ini bahwa pasal ini memang pasal yang terakhir dari rukun Islam. Bahwa Islam itu kan terbangun dalam penayat bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah. Ya, semuanya itu yang kemarin dibahas di Arba'in Nawawi. Nah, bahwa wajib ya, haji dan umroh ya, bagi orang Islam itu satu umur itu satu kali. Karena memang ya kita tahu bahwa haji dan umroh itu suatu ibadah yang ibadah fisik. Haji itu an-nus ya, buah al-qasdu, tujuan kita mendatangi rumah Allah yaitu yang namanya Mekah dan Madinah. Nah, bahwa kewajiban kita melakukan haji itu memang wajib bagi orang Islam al-hurri, ya, orang Islam yang merdeka. Karena zaman dulu ini ya mungkin dalam musannaf itu masih ada namanya perbudakan. Kalau sekarang ya sudah, ya mungkin kalau kita ya pernah belajar di pelajaran yang ini bahwa perbudakan itu sudah dihilangkan di PBB ya, bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Ini sudah tidak ada perbudakan. Sehingga tapi hal itu memang al-hur ini memang ya orang yang merdeka, tidak budak. Karena zaman dulu itu kan budak adalah orang yang dikala perang kalah, maka perempuan, laki-laki itu bisa dijadikan budak, bisa dijadikan jual beli seperti barang, ya seperti kambing lah di wagian. Iya benar, jual beli, manusia diperjualbelikan. Budak itu adalah mereka orang-orang yang rampasan perang, itu diambil laki-laki nanti dijual. Terkena beban, artinya dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat itu wajib, karena itu perintah Allah. Kita tahu bahwa kita ya mau tidak mau kita harus mematuhi perintah Allah, karena kita hamba Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mustati ini orang yang mampu. Nah, di sini jelaskan ai bima yusiluhu wa yarudduhu ila watani. Haji itu kan butuh yang namanya biaya, apalagi kita orang Indonesia butuh biaya besar, ya, berjuta-juta, puluhan juta, apalagi yang haji plus sampai ratusan juta. Artinya mampu dengan perkara yang bisa ia sampai ke Mekah, bima yusiluhu, sesuatu yang dia bisa menuju ke Mekah. Karena memang haji itu ibadah yang penuh biaya yang besar. Ya. Wa yaruddu ila watani, dan ada biaya untuk kembali. Nah, sekarang saya punya uang cuma 30 juta hanya untuk berangkat ke Mekah. Lah saya 17 kan biaya paling pesawat berapa? Tapi balik orang bisa. Nah ini masalah. Oh berarti orang wajib, haji. Orang selipasa kenal lah, yang penting aja mana. Nah, ini masalah. Nah, ini sehingga ketentuan haji itu memang harus punya biaya dia untuk berangkat dan biaya dia untuk kembali ke tanah waton ini tanah kelahiran atau negara. Waton itu tanah kelahiran. Nah, ini. Kemudian teruskan fadilan turkang turah yang lebih turah-turah andainihi saking utange man. Andainihi saking utange man, wa maskanihi lan panggonane man, wa kiswatihi lan sandangane man, allaiqaini. Alaikina itu ya. La'alahu itu ya allaiqaini. Itu karena sifat ini untuk maskan dawal kiswa. Allaiqaini kang patut
Itu harokannya dibenarkan insyaallah al-laikhaini. Ya. Kemudian haji itu juga harus memenuhi ketentuan lebih artinya andainihi lebihan dari hutang. Kalau dia punya hutang orang wajib haji, disauri di situ utangnya. Ya kalau dipaksakan ya berarti ya artinya tidak wajib. Walaupun ya sah tetap sah, wong dilakukan. Ibarat sampai sembahyang nganggo pakaian oli nyolong tetap sah, tapi masalah diterima wallahu alam. Artinya wajib itu ya harus lebih dari hutangnya. Lebihan dari hutang. Dia punya hutang 50 juta pan makat kaji. Ya sing utang man rika utang karo nyong disauri disit. Lah itu wajib disauri sih dulu. Dibatalkan hajinya karena tidak memenuhi syarat haji harus hutangnya disauri. Kadang-kadang malah lah masalahnya sekarang kadang-kadang haji oleh utang lah masalah ini. Masalah problem itu. Hajinya gimana? Tetap sah, wong haji ya tetap kalau dilakukan nanti rukun-rukunnya tetap sah. Tapi dia tidak wajib. Yang wajib ya hutang dulu. Kemudian wamaskanihi wa kiswatihi. Dia punya rumah, dia punya pakaian yang patut. Pakaian ora duwe compang-camping ibaratnya ya. Pon kaji. Ya ngutuku pakaian isit ndang dane Pak Imam ora diumum, gawe umah disit, haji nomor disit durung berarti Pak Imam belum mampu untuk haji. Allah iko yang patut. Ya kalau di Indonesia sekarang ya dia kalau di sini tidak punya kalau punya hutang, umpama dia punya hutang 40 juta. Ya tidak wajib, utangnya sauri disit baru haji. Ataupun umahnya duwe. Ya gawe umah disit baru haji. Ataupun pakaiannya orang patut. Pakaian ya pakaian siji tok apa pimena yang sesuai. Allah iqain yang patut bihi kelawan muslim. Tidak hanya itu nih. Kemudian wa mu'natiman lan lebihan mu'natiman lan lebihan ya, mu'nah niku biaya hidup wa mu'natiman lan ongkose wong, ongkos hidup, ongkos hidupnya orang alaihi mu'natuhu ya, alaihi kang wajib ing atase muslim mu'natuhu utawi bisa mu'natuhu utawi ongkose man. Saiki uang pas-pasan de duit 50 juta umpama. Angger nyung kalau saya berangkat ke Mekah, keluarga saya kelapar, ora wajib we. Nggowo tuku beras, keluargane nisit. Untuk beli beras keluarga yang ditinggal. Kenapa keluarga itu dia wajib untuk biayai? Kayak saya punya keluarga, kan harus keluarga yang ditinggal harus butuh biaya. Sekarang haji umpama 1 bulan, ya harus dikasih biayanya berapa 1 bulan. Umpama 6 juta harus ditinggalkan 6 juta. Ini untuk hidup dikala saya pergi haji dan nanti saya pulang. Itu begitu. Kalau tidak ada uang 50 juta umpamanya, saya mau berangkat haji. Keluargane mana Pak angger rika jenengan haji nyok ramangan telan. Tahu ora wajib, ora saja wis rika makane anake wis impani. Ini jadi wa mu'tadiman alaihi mu'natu muddata zahabihi ing dalam mangsa budal perginya muslim wa iya bihi lan baline muslim. Nah ini artinya apa? Bahwa haji itu memang ibadah yang butuh apa? Biaya yang banyak. Butuh biaya juga harus fisik yang kuat. Karena haji itu katanya memang ibadah fisik. Ada tawaf nanti seterusnya. Artinya begini, bahwa haji itu tidak diwajibkan bagi orang yang nanti dikala dia pergi tapi keluarganya terlantar. Artinya waktu kan
Kalau sekarang kan pakai pesawat 1 bulan ya 40 hari. Nah, biaya 40 hari harus tinggalkan untuk keluarga yang ia tinggalkan, yang ia wajib nafkahi. Berarti anak, istri, kalau punya orang tua ataupun yang punya pembantunya. Ini kan orang yang wajib ini, pembantu wajib dibiayai oleh saya misalkan haji. Oh, berarti pembantunya harus dikasih biaya untuk hidup dikala saya haji di Mekah selama 40 hari harus ditinggalkan biayanya. Kalau nggak ada biaya uang 50 juta. Kalau saya berangkat haji, keluarga saya nggak makan. Nah itu nggak wajib. Oh rasa haji wis timpani be anake untuk beras. Nah itu yang ini ketentuan daripada wajibnya haji. Pertama yaitu harus orang muslim itu syarat. Artinya syarat ya, orang kafir haji orang kanggo. Kemudian hur merdeka, mukallaf dan dia sudah tertaklif. Sehingga gini pertanyaannya, kalau anak kecil ikut haji bagaimana? Ya nggak sah. Karena wajibnya haji harus mukallaf. Anak kecil ya baru 5 tahun ikut haji ya haji dari Pak Haji, tapi tidak menjadi dia orang yang berpredikat menggugurkan kewajiban. Memang marotan umur 1 kali. Gimana kalau berkali-kali ya itu sunnah duitnya akeh itu. Kemudian wa arkanul haji wal ihram ya. Wa arkanul haji lan utawi piro-piro rukun haji. Lah ini rukun. Ya, dibedakan ya rukun dan syarat ada rukun. Warkanul haji lan utawi piro-piro rukune haji iku al-ihramu ihram. Ya kita kenal ihram itu ya pakai pakaian yang yang putih atau yang tanpa ihram. Wal wuqufu lan wukuf. Haji ini harus wukuf. Ya, nanti ada wal wuqufu lan rukune niku rukun haji itu wal wuqufu lan wukuf. Wukuf itu ya berhenti bi Arafata ing dalam tanah Arafah. Ya, tanah Arafah itu ya tanah Arafah. Ya, sana di Mekah. Wa thawafu lan rukune haji niku wa thawaf wal marwah ini adalah rukun haji. Rukun haji pertama adalah ihram, wukuf di Arafah. Sehingga wukuf itu kan nanti tanggal 9 Dzulhijjah ya. Yang sebaiknya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah itu puncaknya haji. Ya puncak haji itu wukuf di Arafah. Nah, itu puncak. Sehingga haji dikenal haji ya harus waktu bulan haji. Enggak kalau saya mau bulan Dzulqa'dah mau haji ya enggak sah. Memang ketentuannya harus bulan haji. Ini memang harus ada waktunya. Wal halakulan nyukur gundul. Ya, wal halak niku ya nyukur. Wat taksirulan motong. Ya memotong, mengurangi, dipotong gundul ataupun ya pokoknya halak itu nyukur rambut, cara gual taksiru ataupun ngurangi. Artinya nanti dalam rutinitas kita melakukan haji itu ada istilahnya memotong rambut. Itu rukun. Makanya orang haji itu kan kadang pada gundul-gundul itu. Itu kan ya. Laki-laki gundul, nanti perempuan pun harus dipotong sedikit gitu. Ya itu rukunnya. Ya enggak kalau ya taksir itu ya bisa gundul bisa memotong saja. Lah saya kan senang rambut panjang ya potong. Yang penting itu menjadi rukun. Rukun dalam haji itu memang harus ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i baina Shafa wal Marwah dan wal halaq wadi. Ada 5 rukun dalam haji. Itu harus dilaksanakan rukun itu. Ya itu hanya pilihan, bisa gundul, bisa wal halaq wat taksir atau dikurangi. Memotong rambutnya, wat taksirulan ngurangi rambut. Itu istilahnya wal halaq wat taksir itu ya.
Ini ada 5 berarti. Ya. Kemudian wahia utawi ya, khomsah ya, begitu ya. Wahia utawi khomsah rukun yang 5 itu tadi illal wukufa angin wukuf ya. Illal wukufa angin wukuf iku arkanun piro-piro rukun lil umrati kadue atau bagi ibadah umroh. Berarti kalau umroh kan bebas waktunya, tidak ditentukan. Umroh saya mau umroh sekarang ya bisa, kapan saja bisa. Sehingga kalau rukunnya umroh dikecualikan wukuf. Kalau umroh itu, kalau wukuf itu memang di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu puncaknya haji. Umpama ada orang haji, wah saya kok nggak wukuf, ya nggak sah, hajinya tidak sah. Wukuf itu memang harus wajib. Makanya di Mekah itu walaupun orang ya nggak bisa jalan, itu wajib harus wukuf di Arafah. Itu baru dinamakan ibadah haji. Orangnya bagaimana? Harus diwukuf, harus di Arafah. Berhenti di Arafah itu. Ya. Kalau rukunnya umroh itu ada 4 berarti, mengecualikan daripada haji. Berarti ihram, memakai pakaian yang putih berjahit, kemudian tawaf di Ka'bah, sa'i, kemudian menyukur rambut, gundul ataupun mengurangi, itu terserah. Nah, ini rukunnya walihada furudun wa syurutun ya. Walihadal arkan lan iku kadue mengkono piro-piro rukun furudun utawi piro-piro fardu wa syurutun lan piro-piro syarat. Semuanya itu ada rukun dan syaratnya. La budda min muraati ya, ya. La buddalan harus wajib min muraatiha saking menjaga ya, rukun ya, arkan ya, furu dan syurut harus dijaga. Kalau tidak dijaga ya nanti kena denda, ataupun bisa juga tidak sah hajinya. Harus dijaga itu semuanya. Wa haruma alaman ahraman ya. Wa harumalan haram ini. Wa haruma dan haram ya. Alaman ingatase wong atas orang ahroma kang ihram sapa man. Ahroma kang ihram sapa man. Harame mau tibun utawi wangen-wangen. Nah, kalau orang ihram tidak boleh memakai wangian, nggak boleh. Itu haram. Ya harus padanya. Waduhnu ra'sin lan nganggo minyak kepala, minyak rambut. Waduhnu ra'sin lan nganggo minyak rambut. Walihyatin lan nganggo minyak nganggo minyak jenggot. Ya kalau orang Arab kan jenggotnya panjang. Itu nggak boleh. Kalau ihram tidak boleh memakai wangi-wangian dan memakai minyak baik kepala maupun minyak jenggot. Orang Arab kan jenggotnya panjang-panjang itu. Nah, ini tidak diharamkan itu. Haram berarti tidak boleh itu. Kalau melanggar ya nanti kena denda. Wa izalatu dzufrin lan haram ngilangi kuku, menghilangkan kuku. Ini memang ibadah yang spesial, ini memang ya wajibnya kalau mau haji, kalau nggak ya ini ijab tahu itu ya. Kemudian wa izalatu dzufrin lan haram ngilangi kuku, wa sya'rin lan rambut. Kalau ihram tidak boleh. Dikala ihram itu nggak boleh menghilangkan kuku, diharamkan itu nggak boleh. Nah nanti kalau kita menyukur rambut itu ada waktunya tertentu. Ada waktunya tertentu. Sudah ya, tidak ihram. Nanti kemudian wa haruma wajima'un lan jima, bersetubuh. Nah, kan haji itu nanti ihram di mikot ada batas, nanti ada ketentuannya. Intinya diharamkan bagi orang yang ihram. Ihram itu umumnya memakai baju
putih yang tidak berjahit dan macam-macam itu. Nggak boleh yang berjahit. Itu nanti diharamkan untuk jima, nggak boleh berhubungan ya bersenggama dengan istri. Wa muqaddimatuhu lan ya pemanasane jima ngambung apa istilahnya, hal-hal itu harus jauh, itu haram, nggak boleh, itu harus jauh, haram. Nanti kalau nanti melakukan ya nanti ada ya kena dosa dan kena fidyah nanti. Wa aqdun nikahin lan haram bagi wong sing ihram itu aqdun nikah, akad nikah. Dikala ihram nggak boleh akad nikah, nggak boleh akad nikah. Kemudian haram juga bagi orang yang ihram al isyadu saydin makulin bariyin wa istiyadu saydin lan berburu buruan. Artinya ya barang sekarang namanya apa? Berburu binatang. Makulin kang bisa den pangan dagingnya, bariyin kang bangsa daratan. Berarti laut ora apa-apa. Artinya dia tidak boleh dikala dia ihram, nggak boleh dia ya, menjadi orang ya apa berburu hewan yang bisa dimakan dan yang daratan. Ya, berburu apa rusa di sana nggak boleh, itu haram. Kemudian haram ala rajulin, dan haram ing atase wong lanang. Wa ala rajulin haram ing atase wong lanang apa satru si nutupi sirae rajul. Makanya orang yang ihram itu memakai pakaian yang tidak berjahit, kemudian dia tidak, kepala bagi laki-laki tidak ditutup. Ya semuanya kan gitu, cuma kalian lihat di orang yang sedang ihram itu tidak ada yang memakai tutup kepala. Semuanya ya kepala bagi laki-laki dibuka. Walubsul mukhiti lan haram nganggo pakaian sing yang berjahit, pakaian yang dijahit. Nah ini nggak boleh kalau ihram itu nanti haram. Ya nggak boleh, nggak pakai sempak, ya nggak masalah, nggak boleh. Walubsul mukhiti lan haram nganggo pakaian sing wa alaiha lan haram ing atase mar'ah ini. Ini kan tadi ala rajulin wa alaiha lan haram ing atase wong wadon apa satru wajiha nutupi mukane mar'ah wong wadon sing ihram. Apa satu wajiha nutupi wajahe wong wadon sing lagi ihram. Tidak boleh. Artinya ya harus dibuka. Makanya orang-orang yang ihram ya boleh. Artinya kayak sholat itu ya kan, syarat sholat itu yang dibuka harus telapak tangan dan wajah. Nah ini ihram juga nggak boleh memakai cadar. Ya waktu ihram saja. Kalau setelah ihram ya banyak memakai cadar bebas. Ini wa qufazun lan sarung tangan, qufazun lan sarung tangan. Perempuan kan biasanya ada yang pakai sarung tangan itu. Harus dilepas, nggak boleh. Pakai ihram, ya tidak berjahit pakainya itu, ya adalah dan tidak. Nah ini kufazun tidak memakai sarung tangan, tidak boleh memakai sarung tangan. Itu, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita ihram. Faman fa'ala syai'an fi hadil muharramat, faman mongko tu sing sapane wong barang siapa fa'ala yang melakukan sapa man, fa'ala yang agawe sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Barang siapa yang melakukan yang tadi diharamkan, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, menghilangkan kuku, memotong rambut, rambutnya boleh, kemudian jima, akdun nikah, itu. Syai'an itu min hadhil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan ihram. Paman fa'ala syai'an min hadhil muharramat, saking iki perkara kang den haramaken, fa'alaihi al-ismu, fa'alaihi mongko ya
ya, melarat itu ya. Fa'alai biasanya begitu kalau makna-makna pesan. Fa'alai hilan mongko melarat ing atase wong, maka dia akan dikenai sanksi gitu aja. Fa'alaihi mongko kena sanksi sapa wong op al ismu utawi dos wal kafaratu lan denda. Kafarat itu. Kafar. Ya. Wa kafaratun lan kafarat ataupun denda. Nah ini muharramnya ikhram tadi itu. Wa yazidu lan nambahi. Zada yazid. Wa yazidu lan nambahi opo aljima rusak. Maka kalau sebab jima dia nanti akan dikenai sanksi yang bertambah. Nanti sanksinya itu ya nanti dipelajari sendiri tuh sekilas saja itu. Wa alaihi wa yazidu lan nabi wal jima sebab jima bil ifsadi ya ing dalam sebab merusak. Kalau jima nanti kan seperti hanya orang puasa itu kan ya, kalau kita makan minum wah nyong lesu tanpa uzur makan ya dia dosa tapi tidak terkena kafar. Tapi kalau dia batalnya sebab jima wah kena kafarat memerdekakan budak. Kalau tidak dia puasa selama 2 bulan berturut-turut kemarin yang dibahas itu. Dan yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya orang yang puasa batal sebab dia lebih berat. Sama juga dalam kita ihram ditambah dendanya kalau batalnya sebab ya jima itu ini anak kecil-kecil itu bersenggama itu. Ya, kalau sengaja ya jima nggak sengaja itu ya mustahil. Kalau nggak sengaja ya tidak kena itu. Ya contohnya ya kemarin kan mungkin ada pertanyaan gimana saya jima tapi tidak sengaja. Orang tidak sengaja itu kan jadi taklif ya, termasuk orang yang orang yang tidak sengaja tidak sadar dia lagi puasa, dia jima ya puasanya tetap sah kayak orang makan lagi puasa makan kenyang batal tidak puasanya? Tidak, namanya orang lupa. Orang lupa itu ya wamin ya sebagian orang yang terlepas dari hukum taklif. Ya, ini orang-orang yang akil dan balik itu ya berakalnya dia sadar bahwa saya lagi puasa. Ya, sekarang saya makan puasa batal enggak? Ya karena dia namanya lupa. Itu ya kalau lupa udah nggak ada bahasan itu. Ya ini ya kalau ada orang iya ya mungkin lagi error rada ya sableng setitik. Wah, nah itu ya bisa saja ya mungkin memang hal mungkin. Bagaimana kalau saya lagi puasa kok jima? Ternyata setelah itu wah lagi puasa ya tetap puasanya tidak. Ya salah satu orang yang tidak ini ya seperti a'dzarus salat wa al khatawan nisyan. Udzur salat ya lupa ya, dan khatawan nisyan. Ya, khata itu lupa, luput dan iya ma'alul khat tempat luput orang lupa. Wa nisyan lupa. Ya, tidak sadar ternyata saya lagi ihram. Wah, ini. Tapi fa'alai kalau dia melakukan fa'alaihi mongko ya alaihi maka ingat aseman al-ismu tawi dosa wal kafaratu lan kafarat. Wa yazidu lan naba wal jima'u sebab bil ifsadi ya ing dalam sebab oleh yang rusak. Kalau nanti ihramnya rusak karena jima maka akan ditambah dendanya. Wa wujubul qada'i lan wajib wa wujubul qada' lan wajib qada. Ini wujubi ya di sini ya. Ya la alawi ya wujubalah. Wujub wa alaihi al-ismu wal kafarat wa yazidu bi jima' birsad wa wujubul qada ilan wajib ngodon. Artinya diqada, was diulang lagi ihramnya begitu. Diqada lah yang tadi itu. Fauron kelawan saknalik. Nah, kalau ingat wah harus diulang. Wa izmamul fasadi lan nyempurnakan perkara kang menyempurnakan perkara yang rusak. Ini ya memang haji itu ya ada ribet ini.
Saya juga belum haji. Wa yajibu la wajib ayyukhrima. Yen to ihram sapa muslim, ya muslim itu ya orang yang haji. Apa sapa muslim, sapa wong minal miqati saking miqat. Nah ini ihram dari miqat, ada batasan. Artinya setar itu. Miqat itu setar. Orang haji itu ya bahasanya panjang itu dah. Kalau di mana dari Indonesia di apa katanya di kalau Indonesia apa? Yalam-lam apa? Kalau dari Irak Birrul Ali apa itu? Makanya saya belum haji dah. Minal miqati saking miqat. Miqat itu batas dia ihram itu. Ada batasan. Tidak sembarang batasnya setar dia ihram. Iya. Iya, ya finishnya nanti setelah dia lepas dari ihram memakai baju yang tidak bercait. Wa fil haji lan ing dalam ya wajib ing dalam haji opo al mabitu nginep. Nginep itu ya mabit. Nginep Muzdalifata ing dalam tanah Muzdalifah wal Mina lan tanah Mina. Harus dia bermalam itu ya, bermalam di Muzdalifah dan Mina. Kunya wajibu opo romyul jamrul aqobati wajib balang jumroh aqobah. Yauman nahri ing dalam dinane kurban. Jumroh aqobah itu dilakukan waktu yaumun nahri, waktu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini. Waramyul jamratus salasati lan balang jumroh telu. Aqobah wustaul ula aqobah wusta aqob coba. Itu kan nanti balang jumroh itu ada apa namanya sasarannya ya. Itu kan ada itu. Ada sasaran menjalan jumroh itu yang memakai kerikil. Jadi kita mau jumroh itu nanti bawa kerikil. Indonesia itu udah palem. Nanti dilempar di tempat sasaran. Memang sejarahnya kan di kala Nabi Ibrahim ya, sejarahnya sekilas Ibrahim lagi mau nyembelih itu ya. Ini kan termasuk petilasan ataupun dari jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melempar apa? Melempar setan yang mengganggu di kala dia mau menyembelih. Wah, namanya setan ganggu. Ibrahim sampai duweni anak Ismail yang digadang-gadang, ternyata sekarang mau disembelih saja. Wah, iblis dilempar. Yang sekarang jadikan ritual ibadah namanya apa? Namanya balang jumroh. Jumroh ada 3, jumroh ula, wusta dan jumroh aqobah. Ayyamat tasyriki ing dalam dina tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Ayyamut tasyrik itu yang diharamkan kita puasa. Kalau pas bulan Dzulhijjah. Ya jero bulan korban itu. Wadwaful wada lan wajib tawaf wada. Tawaf perpisahan. Ada tawaf wada. Yaitu tawaf wada. Mau pulang haji harus tawaf dulu. Namanya tawaf wada. Makanya ada haji wada, itu haji perpisahannya Kanjeng Nabi. Jadi mau kita pulang ke Indonesia, ya kita tawaf dulu, wajib tawaf. Tawaf berkeliling Ka'bah berapa kali? 7 kali ya? 7 kali berkeliling. Begitulah. Ya nanti kalau haji mudah-mudahan kita haji. Allahumma ballighna wal Makkah wal Madin li ziarati haramika haram habibika. Kemudian wa yahrumu lan haram apa as-saydul haramain, memburu buruan tanah haram loro. Jadi Makkah Madin haram. Memang diharamkan itu. Kita haram memburu buruan di tanah haram. Jadi Madinah, Mekah itu nggak boleh kita berburu di sana. Kalau di sini kan bebas. Ini kebun-kebun, ngoleti apa? Bajing ngoleti. Wala ini juga haram wanabatihima. Nah ini haram juga kita mengambil nabatihima. Nabat itu apa? Cecukulane haromen. Wah,
anak kembang apik, jigot. Nggak boleh itu. Memang spesial itu, tidak boleh diambil itu. Memang ketentuan seperti itu. Ala muhrimin. Nah ini ya, diharamkan haram-haram ala muhrimin ing atase wong ihram wal halali lan wong kang ora ihram. Jadi memang spesial ini. Tanah Mekah itu tidak boleh untuk berburu. Baik saya ihram maupun tidak ihram. Itu memang diharamkan. Nggak boleh berburu. Wah, anak kidang tembak haram, nanti bisa kena denda itu. Ya. Kemudian wadazidu ini kurang ya. Wadazidu al makat kurang itu. Kurang itu Kang. Iya, ditambah iman ini kurang. Cetakan seperti ini biasanya banyak, kurang. Ada al-Makkah ya. Ntar saya di kitab aslinya. Ini. Wa tazidu al-Makkah ay 'ala al-Madinah wal ja bi wujudil fidyah. Ini. Wa tazidu lan tambah ya. Wa tazidu lan tambah opo al-Makkah tu opo Makkah tu opo al-Makkah tu tanah Makkah biwujudil fidyati ing dalam atau kelawan wajib fidyah. Kalau Madinah seperti ini ya, ibaratnya kalau Madinah hanya 2.000, kalau di Mekah nanti ditambah fidyahnya, dendanya ya bisa menjadi tadi 2.000 menjadi 4.000 didenda itu. Wadazidu ditambah itu nanti wadazidu apa itu? Saya makanya wadazidu lan tambah opo al makatu Makkah ya, tambah dendanya begitu biwujudil fidyati kelawan wajib fidyah. Fidyah itu dan denda, membayar denda. Nah ini rukun Islam yang kelima. Memang ini adalah ya apa namanya ya, ini kan bahwa haji itu adalah panggilan ya, panggilan Allah sebagai orang Islam harus ya, memang satu umur itu satu kali kita wajib haji. Tapi ketentuannya harus begitu. Harus dia sudah akil balik, mampu segala-galanya, mampu. Punya hutang sauri di situ. Di Saudi dibayar dulu. Nah, keluarganya sudah mapan, punya pakaiannya, punya tempat tinggal, baru dia wajib. Kalau tidak, ya tidak wajib haji. Itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang memang di dalam keterangan yang lain bahwa haji ini memang ini adalah ibadah yang dispesialkan ya, ibadah yang Allah menguji kita sebagai orang Islam untuk berkorban. Ya. Kita Islam mengakui Allah diperintahkan haji, kalau sudah mampu ya kita berangkat. Sehingga kalau dia sudah mampu, ya segala-galanya mampu, terpenuhi syarat rukunnya itu. Wajib ya, orang keluarganya sudah mapan, biaya hutang tidak punya. Kalau tidak wajib gimana? Ya karena ini rukun ya dia dikatakan berdosa. Kayak kita sholat sudah balik nggak sholat, ibaratnya gitu kan? Kalau sholat syaratnya simpel, yang penting dia punya akal, sudah mukallaf, dia wajib sholat. Kalau dia tidak wajib sholat bagaimana? Ya berdosa. Ini memang ya kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguji hamba, dites. Yang namanya Allah ini kan yang memiliki bumi ini. Kita menginjak tanah yang punya Allah. Diuji. Ya kamu coba haji, udah punya duit banyak, diuji, berkorban coba. Allah berkorban karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak berhaji ya berdosa. Nah ini ibadah haji itu memang ibadah yang harus memenuhi syarat-syarat punya. Makanya banyak ya kadang orang haji memaksakan diri, ya aslinya tidak wajib, punya hutang banyak, kadang haji malah hutang. Ini layajibu, tidak wajib, ataupun punya duit banyak tapi keluarganya terlantar.
Sisi aku haji mau seneng dewek tok jalan-jalan refreshing ya nggak boleh, tidak wajib itu, nggak wajib. Yang wajib ya harus keluarganya diberi nafkah dulu, baru kita berangkat haji. Ya harus apa namanya? Ya harus senang lah ibadah itu, senang di sana sudah. Iya, di sana heavy, tidak. Nanti kita kan haji, kalau haji nggak mampu oleh hutang, dah sukar nanti, aduh, balik mumet. Bisa-bisa ya rumahnya bisa disita itu. Iya, nah ini kan tentuan haji. Ini, gitu ya. Ini haji memang ibadah yang pengorbanan. Kita diuji Allah untuk berkorban sudah punya duit banyak, ya kita disuruh berkorban. Allah menguji, coba kamu punya uang berangkat haji kalau sudah mampu. Nyicil gimana? Nabung. Ya, yang penting ketentuannya seperti itu. Keluarga sudah, dia tidak punya hutang. Intinya begitu. Wajibnya haji itu dia sudah mustati untuk dia berjalan dan dia pulang. Mereka bersih dari segalanya. Nyong misalnya ada hutang atau ada apa-apa ya. Memang hasil dari perintah nyicil nyicil. Terus lunas. Nah kalau itu memang sistem saja, sistem mau berangkat aja bagaimana nabung. Makanya sekarang ya kita harus punya cita-cita nabung, walaupun kecil-kecil lah nabung lah. Ya nggak apa-apa. Ada niatan haji itu sudah catat. Ya sudah catat haji walaupun nanti tidak haji. Ya orang Islam itu kan niat saja ya. Ya, lah ini malah ada. Jadi gini. Tapi jangan ini ya. Niatul mumin khairun min amalihi. Itu ekstrim itu kan. Niatnya wong Islam itu lebih apik daripada melakukannya. Artinya apa? Melakukan tanpa niati. Makanya kita makan pun harus kita niati untuk ya liquatil ibadah. Makan itu kan bal mubah. Artinya tidak ada pahala. Kita makan ya ora pahala. Meninggalkan makanan ya mubah, sih barang mubah itu gimana? Tapi ya makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niate wong Islam kuwe luwih apik tinimbang amale. Oh berarti lah nyentor sang amal, sing penting niat. Ya keliru. Artinya apa? Amal yang tanpa dibarengi niat. Artinya kita sebagai Islam niat itu menjadi apa ya namanya? Karena Allah itu ya tidak melihat jasad kamu, niat hati. Allah itu melihat hati. Kadang kita beramal, ya sholat, tapi ada tujuan unsur pujian, unsur ada di balik amalan itu ada sesuatu yang unsurnya adalah ria atau sum'ah, biar tenar ataupun takjub, wah sembahyang paling hebat, wah amalnya bubar itu, pahalanya bubar. Sehingga niatnya itu harus kita tata. Mau haji ditata niatnya. Kalau haji untuk pamer-pamer ya, mungkin menurut manusia wah Pak Haji balik dari haji, tapi hanya untuk supaya namanya kita dipanggil haji, bangga dengan gelar haji. Di mata Allah itu secara ini tidak ada nilainya. Memang nol, nilainya nol itu. Sehingga kita sudah belajar hadis kemarin, Islam itu kan ada pilarnya, ada tiga, ada Islam, ada iman, kemudian ihsan. Kalau kita sudah menjadi orang Islam itu adalah ya ritual kita, ya zahir kita seperti kita baca syahadat, kemudian sholat, puasa. Kemudian iman kita adalah apa? Ya kita bertawakal. Semua amal yang kita perbuat itu harus didasari karena mencari ridhonya Allah. Kemudian ihsan. Ihsan itu ya, itu kemarin ada kan? Dalam hadis itu kemarin ada itu al-ihsan kayak apa? Anta abuda ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara. Itu puncaknya. Artinya kita beribadah ihsan itu kan sudah tingkatannya benar-benar sudah ya ibaratnya semuanya Allah. Semuanya itu dari Allah.
kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita dia melihat Allah, seolah Allah melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan ya totalitas karena mencari ridhonya Allah. Tidak kita memandang apa. Saya sholat karena untuk biar ya dapat mertua mertua yang kaya. Kita sholat supaya rizkinya banyak. Itu ya kalau sesuai ihsan ya tidak masuk. Sehingga Allah menguji sehingga sampai kemarin hadis ya Arba'in yang kemarin itu sampai keras sekali itu ya. Allah menciptakan manusia, prosesnya begini 40 hari nutfah ya saya baca sarah-sarahnya dari kitab. Allah menciptakan kemudian sampai wallahi demi Allah bahwa andai kata kau ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka ya celaka. Kalau Allah mentakdir kamu menjadi orang yang bahagia walaupun toh surganya itu sudah dekat sekali. Ternyata karena Allah mentakdirkan sudah neraka ya neraka. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai hamba itu lemah, begitu kan ya? Lemah tidak punya daya. Artinya ya apa itu dalam apa? Qulillahu malikal mulki tu'til man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi Allah merendahkan ya kersane Gusti Allah tudhillu man tasya wa tarfa ya semuanya itu ya Allah. Itu memang itu. Kita sebagai hamba ya seperti haji ini adalah sebuah rutinitas ibadah rukun Islam yang ke-5. Itu adalah ritual. Ibadah itu ritual sebagai kehambaan kita. Oh, orang Islam berarti sudah mampu dia haji. Orang Islam kelihatan dia apa? Dia sholat. Orang Islam kelihatan dia zakat. Islam dia puasa. Tapi kita tidak harus nilai bahwa iman itu adalah ya kita harus sabar. Itu kan cirinya orang iman. Kita harus tawakal kepada Allah. Itu memang ya kalau dijelaskan ya ribet itu udah banyak bahasanya. Al-ihsan totalitas kita beribadah kepada Allah. Jadi kita melihat ibadah itu ya untuk Allah, tidak untuk apa-apa. Itu ya menuju ya thariqah kewalian itu dah. Kita jadi orang yang benar-benar semua ibadah itu kita melihatnya Allah bukan melihat karena apa unsur dari ya eksternal ya, dari luar. Saya ibadah karena begini supaya saya jadi kaya, saya ibadah supaya jadi sukses. Wah itu tujuan dunia itu ya nggak boleh itu ya karena Allah itu ya pilar Islam itu 3 itu Islam, iman, Islam dan ihsan itu kan sudah totalitas. Jadi membentuk karakter kita sebagai orang Islam. Itu ya kalau dikaji itu yes lumayan suwe guys. Suwe ya. Yes bulat juga macam-macam. Ya orang bulat kalau kita berpikir bulat. Itu aja. Ya, ini Sulamut Taufik itu kalau saya kaji itu ada 3 unsur di situ. Itu sudah menjadi pegangan kita. Pertama kan akidah, kemarin kita bahas akidah. Kemudian ibadah, ada tasawuf. Nah, dalam kita beragama pun ada Islam, ada iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu adalah sebuah pembersihan hati kita. Jadi kita itu beribadah ya harus memang bersih, murni, ya harus murni karena Allah. Sehingga kitab ini pun begitu mendidik kita. Satu harus imannya harus kuat. Jangan ada hal-hal yang merusak iman. Banyak sekali mengucap-ucapan sampai murtad ada berapa itu? 3 murtad. Ya, ucapan murtad. Ya, i'tiqadi ada murtad. Iya, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita ingin jadi hamba Allah ya harus intelektual dulu baru intelektualnya harus pandai. Orang Islam itu harus pandai. Makanya pengajian ini adalah sebuah anugerah ya. Ya sampai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya
Fadlnya Allah, fadl ini kan fadl ini. Anugerah Allah saya bisa mengaji. Waduh, fadl itu. Yang lain pada ya yang enggak ngaji misalkan. Anugerah itu. Kita ya latihan ini. Kita kan dididik untuk ya menjadi orang yang ihsan. Fadlnya Allah, alhamdulillah saya bisa mengaji. Maka doa yang paling hebat itu alhamdulillah itu. Karena kita diberi Allah juga menjadi orang Islam itu fadlnya Allah. Menjadi umatnya Muhammad itu fadlnya Allah. Coba kita kalau ya Allah, ada kata saya jadikan umatnya Nabi Adam gimana? Iman saya enggak sama Nabi Adam. Iman saya enggak sama Nabi Musa. Itu berarti fadlnya Allah itu. Waduh. Tapi wabidzalika falyafrahu, artinya kita bergembira lah. Kita dapat, makanya ngaji itu ya seneng. Dasarnya karena seneng itu sebuah anugerah yang besar sekali, kita berbahagia. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Alhamdulillah saya bisa tambah ilmunya. Makanya dalam kitab tasawuf itu ya bahwa derajatnya ya tasawuf itu ya saya baca di kitab bahwa di dunia itu tidak ada derajat yang lebih tinggi dari orang yang belajar dan mengajar. Ya, ada derajat pertama orang mengajar itu, orang belajar hebat sekali itu. Derajatnya tinggi. Karena apa ya? Kita belajar seperti ini kan warisannya para. Coba saya tanya, Nabi itu kan tidak mewarisi apa? Apakah kita Nabi mewarisi harta? Mewarisinya ilmu. Kita belajar seperti ini ya berarti kita sedang mengaji warisannya para nabi. Syariat itulah kita tegakkan supaya menjadi orang yang beragama. Beragama itu kan ya agama secara bahasa kan at-ta'ah, patuh. Kadang orang kok Islam ya banyak maksiat ya agamanya berarti ya kurang begitu. Nah ini kajian seperti ini ya memang perlu dilestarikan supaya kita menjadi orang yang benar lah. Benar di dalam ibadah, terutama ibadah yang kita lakukan setiap hari. Makanya yang wajib yang pelajari ala ilmul hal. Di dalam itu kan ta'lim ya. Hifdzul hal. Ilmul hal apa? Ya ilmu sholat, ya puasa itu yang wajib kita pelajari itu. Kalau yang lain bagaimana? Makanya dalam kitab itu kan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa wong Islam ke wajib mencari ilmu. Artinya itu ilmu apa? Ternyata dalam syarahnya itu gitu. Ilmul syariah. Ilmu syariah itu ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya mohon maaf bukannya saya mengajarkan ilmu lain. Artinya kalau kita ya pandai matematika pandai, tapi bab sholat tidak pandai, itu bagaimana itu? Ya artinya yang wajib itu ya ilmu syariah artinya itu. Jadi faridatun ala kulli muslimin ay faridah ilmu syariat. Artinya ilmunya yang menata kita untuk menjadi hambanya Allah yang bahwa ibadahnya bagaimana, kita perbaiki sholatnya, puasanya yang sah bagaimana. Itu kan butuh ilmu. Sembayang itu ya tidak hanya haji, tidak hanya kita ikut-ikutan, tidak tahu syarat rukunnya ya tidak sah. Saya tidak sah. Diterima tidak? Ya wallahu a'lam. Masa diterima itu urusannya Allah. Artinya kalau ibaratnya kita sekolah tidak memenuhi syarat, kira-kira diterima enggak? Saya mau kerja jadi PNS. Oh, lulus SD ora ibaratnya. Sekolah SMP ora pengen daftar SPN. Kira-kira terima orang logika sana, ora bakal. Ya secara dia mungkin, ya mungkin bisa. Ya secara namanya apa? Apanya birokrasi ya peraturan nggak mungkin. Begitu juga ibadah tanpa didasari ilmu pun seperti itu, ya nggak diterima oleh Allah. Nah, wudunya wis ora bener, kecepok-kecepok, niatnya laka, wudunya tidak. Ibaratnya membasuh mukanya salah. Pakaiannya ya ora bener. Sarung bolong dinggo bae, aurate tidak sah apa enggak? Ya enggak sah. Kan seperti itu logikanya seperti itu. Iya. Itu lagi. Sehingga
ya harus berilmu. Sehingga saya pernah baca lagi nih, ya tambahan ya itu kan betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu Ibnu Abbas itu memberikan ayya'rifuni, artinya bermakrifat, mengetahui. Ya, artinya wama saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tahu denganku katanya. Orang tahu itu gimana ya? Untuk makrifat, untuk tahu dengan itu Ibnu Abbas sahabat itu ayya'rifuni. Artinya harus tahu hukumnya Allah, harus tahu tentang Allah juga harus tahu. Makanya dalam Salul Mutab itu kan ada akidah itu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya makanya harus tahu, orang NU itu harus punya ya, dasar dari akidah itu harus dari Asy'ari dan Al-Maturidiyah itu harus pakai itu, karena ya maaf saja kayak Wahabi itu kan ya bahaya itu, aliran Wahabiyah. Sehingga sampai Allah itu digambarkan begini-begini. Allah punya tempat, Allah di atas arsy, Allah tingkring di arsy. Itu kan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang. Itu kalau secara hukum, ya secara akidah kita ya tidak boleh. Kita mau menganggap Allah itu seperti makhluk. Makanya saya garis bawahi bahwa kalau kita menyatakan Allah itu berada di atas, seperti ucapan gini saja lah. Ya terserahlah yang di atas. Mama ya. Ini secara hukum ini ya nggak boleh kan, seolah Allah itu di atas, walaupun ya tidak hanya majazi ya ucapan, karena Allah itu ya di atas, ya Allah itu di mana-mana, itu juga secara ucapan akidah Allah di mana, Allah itu di mana-mana, berarti kalau di mana-mana Allah punya tempat, sehingga kemarin kan dibahas Allah tidak punya tempat, mukhalafatul lil hawadis, tidak punya tempat. Ini perlu kita nggak boleh secara hukum akidah kan nggak boleh mukhalafat. Allah itu di mana? Banyak tanya Pak Imam, Allah di mana? Allah itu di mana-mana. Ya Allah itu ada gitu aja. Adanya di mana? Ya tidak di mana-mana. Allah ada wujud. Kalau Allah di mana-mana berarti ana ning dhuwur, ana ning sor, ana. Ibaratnya begitu. Ini hanya ya sebagai penguat kita. Oh ternyata walaupun toh hanya majazi. Seperti gara-gara udan gara-gara udan tandurannya tadi aslinya tidak boleh. Tapi majazi nggak apa-apa. Artinya tetapi keyakinan kita tetap Allah. Yang menumbuhkan siapa tanya? Siapa yang menumbuhkan? Allah. Oh iya Allah. Nggak boleh tapi harus sampai yakin goro-goro. Iso rasa katon gara-gara bodrek nyung mari ke. Tapi yakin memang etikotnya karena bodrek itu sudah ya, kalau dari awal itu ya udah murtad itu. Gara-gara banjir kan rusak. Ya tapi kan ditanya ya yang banjir siapa ya Allah. Itu majazi saja kan begitu. Majazi itu artinya tidak hakikatnya tetap Allah. Tanya banjir, coba Allah siapa yang membuat banjir itu ya Allah begitu. Iya. Nah, ya tetap kalau kita berakidah ya seperti itu. Artinya tidak semuanya ya Allah. Enggak boleh kita ya hanya majazi saja. Seperti ucapan seperti itu Allah di mana-mana itu ya secara hukum akidah enggak boleh. Ya Allah ada begitu. Allah ada. Allah di mana? Ya tidak di mana-mana. Allah ada. Karena Allah itu mukhalafah, berbeda dengan makhluk. Ini ya sekilas saja. Dan ini memang kajian seperti ini ya saya sangat bersyukur ya ini. Jarang lah kita orang-orang yang ya kita termasuk orang-orang pilihan ini bisa mengkaji ilmu syariah. Mudah-mudahan ya dengan kita mengkaji ini kita semakin tujuannya hanya tidak untuk gagah-gagahan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kita menjadi benar, sholat kita benar, zakat kita benar, terutama hati kita pun menjadi benar. Dalam semua hal rutinitas ibadah kita menjadi ibadah yang karena Allah Subhanahu wa taala. 3 pilar itu iman,
Islam, ihsan. Kalau sudah itu sudah ya jos markot jos itu udah yes. Yes. Ya surganya di Arab. Ya Islam insyaallah kita masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Udah aja. Udah ya. Ya ada pertanyaan udah. Wah, bab haji njok merah-merana, umrah. Ya untuk haji. Ya, bahas haji. Ya. Ada jero-jero haji karena saya belum haji. Tanya deh. Tentu usah. Tatin. Ada nggak sih ketika saya itu nggak bisa makan siang? Iya. Ada amalan yang bisa seperti saya naik gaji. Amalannya kayak pahalanya pada baik. Iya. Pahalanya sama seperti haji. Ya. Jawabannya ya ada banyak. Sebenarnya kita ya banyaklah kita ya di hadis-hadis saya belum nggak hafal hadisnya pokoknya banyak sekali pahala-pahala seperti memerdekakan budak seperti pahalanya kita haji banyak di hadis itu saya nggak hafal hadisnya pokoknya banyak lah amalan seperti itu pada intinya ya kalau kita tidak mampu ya melakukan hal yang baik kepada Allah ya apapun orang Islam itu bisa dijadikan sarana berbuat baik. Kita nggak bisa sedekah kan pernah suatu saat sahabat mengeluh, Nabi saya ya orang miskin, saya tidak bisa berjuang seperti para sahabat yang lain, seperti bisa membiayai membelikan ratusan bahkan ribuan onta untuk berjuang fisabilillah. Saya nggak punya duit sama sekali Kanjeng Nabi. Ya, kita baca Subhanallah itu sudah pahalanya kanzun ya, kayak memenuhi daripada bumi ini. Pahalanya sudah. Kalau kita Alhamdulillah membaca Alhamdulillah itu kan dalam hadis ada membaca Subhanallah itu sudah masuk pahala. Kalau kita tidak mampu beramal soalnya seperti kita nggak punya duit untuk berjuang yang lain kan sugih. Duitnya akeh. Nah kalau kita baca Alhamdulillah, Subhanallah itu sudah kalau kita memang nggak mampu ya itu sudah pahalanya sangat besar sekali. Ya kalau itu ya baca banyak hadis-hadis tentang fadhail amal banyak sekali. Kalau seperti banyak ya mesti Pak Imam pernah baca lah itu. Orang yang melakukan ini nanti pahalanya seperti orang ibadah haji. Sebenarnya contohnya orang Jumatan kan katanya pahalanya sampai ada yang dapat sapi, kemudian kalau ada yang ya unta, sapi, kemudian ada kambing, kalau paling terakhir ya dapat ayam, kalau yang terakhir dapat telur. Lah itu kan ya fadhil amal itu, fadhil banyak sekali. Ya pada intinya ya orang Islam itu ya apapun yang dilakukan pasti kalau diniati baik berpahala. Niat, yang penting niat kita baik. Niatnya karena Allah. Begitu memang banyak cari hadis lain. Saya enggak hafal hadis-hadisnya. Banyak ya. Gitu. Ada lagi? Bab haji ini, haji. Ya. Apa? Haji. Haji kan salah satu ibadah yang spesial dan penting, terutama itu di waktu kita ihram ya Mas? Iya ihram. Iya ihram ketika ihram terus ke Ka'bah. Ihram itu memakai pakaian yang tadi itu. Intinya ihram ketika Iya memakai laki-laki tidak memakai pakaian berjahit, perempuan tidak menutup muka, tidak memakai sarung tangan. Nah itu. Nah itu kan kayak wanita sebetulnya yang disunahkan buat hijab harus dibuka. Laki-laki yang biasanya rabat harus dibuka sampai setengah badan. Iya. Nah itu kan aurat atau menjadi salah satu daya tarik sebagai orang normal itu ya tahu sendiri kan ya nafsu. Dan keadaannya itu kayak di Mekah, maksudnya di Masjidil Haram. Nah
ketika kita di sudut pandang itu. Nafsunya itu malah tak memuncak. Jadi biasa di sini lihat orang biasa-biasa, anjok orang di sini ayu kan, kakak sing ora ayu. Maksudnya rata-rata ayu kok. Wong Pakistan, Bangladesh, terus daerah Timur Tengah lain itu godaannya itu makin besar. Sebagai orang Jawa yang biasa lihat yang kecil, lewat di sana tuh godaannya makin besar itu menanggapi kayak gitu gimana? Artinya ya ketentuan syariat, artinya dari laki-laki pun kan ditutup auratnya. Artinya perempuan pun hanya di muka dan ya muka. Tidak boleh ditutup. Laki-laki kepala tidak boleh ditutup. Artinya tidak boleh sampai membuka aurat. Aurat itu kan bahasa Arabnya aurat sesuatu yang dikala dilihat itu ya jelek lah. Kalau menyikapi hal seperti itu, ya kok ada nafsu, itu ya kembali kepada pribadi masing-masing, individu. Ya, menurut saya mungkin yang lain. Artinya kalau kita niat ibadah, benar-benar ibadah, jangankan lihat, ya tidak ngefek lah. Ada lihat cewek, ya kalau, ya ibaratnya begini, kalau ibaratnya dalam ritual ibadah kan harus ya kembali ke niat. Ya niatnya memang karena saya ibadah ya mau lihat yang begini-begini ya tidak ngefek. Tidak ada pengaruh lah. Artinya sampai kita nafsu kemudian memuncak begini-begini. Atau tambah ning kana apa ibarat ning arep malah jelalat matan wong ayu. Ana wong lagi adus di TV ngono. Umpama mama gitu. Lah itu berarti apa? Ya kita ibadahnya berarti orang niat. Ya ibarat ya kita ya secara ya iya. Niatnya berarti tidak benar-benar niat. Kalau niat ibadah memang haji ya karena Allah. Kita melihat apa yang kita lihat ya tidak ngaruh, tidak berpengaruh. Sehingga ibadah itu ya butuhkan niat yang benar. Semua tuh niat yang benar. Sehingga sholat pun kan harus ada niat. Kan begitu ya. Puasa pun harus ada nih. Sampai kalau ibadah fardu itu kan niat itu menjadi rukun, menjadi ya bukan syarat rukun. Artinya kalau kita sholat nggak niat, ya sholatnya tidak sah. Kan begitu. Puasa tidak niat. Ibaratnya dari malam tidur nggak ada niat nawaitu shaum ataupun ucapan saya niat puasa Ramadan. Begitu tidak waktu kan harus mabit ya. Harus malam yubayit asyama qabla fajr fala syama lahu. Kalau saya kok tidak menginapkan niat malamnya, nggak niat ya nggak dianggap ibadah. Sehingga niat itu penentu. Sehingga dalam ibadah haji pun ya niatnya harus ditata. Jadi di sana ya tidak ya matanya tidak liar. Iya, tangan pun tidak liar. Aduh, pegang wadon sesek-sesekan malah buat kesempat. Wah, itu iya. Di sana ana pro kan desek-desekan mau ana wong wadon timbang. Waduh. Ya itu ya masalah. Ya berarti ya keniatan kita ibadah kepada Allah tidak totalitas, tidak maksim. Ya kembali ke niat. Masalah nafsu pun kan keniat. Niat kita di sana untuk sampai nafsu ya kayak ya tidak patut lah kita ibadah kok nafsu ya enggak begitu. Itu ucapan saya, barangkali yang lain gimana namanya tawaf 7 kali itu di Ka'bah. Ya itu harus suci memang. Nanti kan bercampur sama perempuan. Ya itu nanti kalau itu bahasan di kitab Fathul Qorib itu ada. Memang harus suci. Tawaf itu harus suci. Ya, itu berarti pelebaran itu pokoknya kalau tawaf itu memang harus suci. Syaratnya harus suci. Makanya kan ada sejarah apa waktu Kanjeng Sayyidina Fatimah Aisyah ya waktu mau naik haji dia haid ya berhenti dulu tawafnya nggak boleh. Setelah suci baru tawaf. Memang harus syaratnya harus suci. Kalau haid ya harus setelah berhenti dari sucinya. Memang syaratnya tawaf yang suci. Nah, masalah nanti bersentuhan itu memang ada lintas mazhab. Memang
Kalau madzhab Syafi'i bersentuhan kan nanti ikutnya Imam apa baik Imam Malik ya. Imam Malik. Artinya kita namanya taklif dengan Imam Malik. Tapi itu pun harus kita tahu ketentuannya, nggak boleh sembarangan ya, sementing melu ya. Harus ada ketentuan. Artinya kita memegangnya harus tidak dengan syahwat. Memegang artinya memegang sentuhan itu ya tanpa syahwat. Kan megangnya sengaja ngelus ya. Malik batal tetap. Ini. Ya itu ada lintas madzhab. Boleh kita kan namanya taklif dengan madzhab yang lain. Kalau kita memang Syafi'i kan saklek. Kalau kita wudu megang perempuan ajnabi yang bukan mahram batal. Istri kita kan belum mahram. Pegang batal. Bagaimana kalau aju kan desek-desekan begini sampai ke sentuhan sama laki-laki itu boleh kita berpindah mazhab yang lain. Itu darurat boleh. Boleh. Yang itu boleh itu. Itu nanti kalau kita haji tentu ada ketentuannya itu. Wudunya bagaimana? Beda nanti wudunya. Kalau kita dalam tawaf itu kan harus wudunya harus seluruh kepala harus. Iya, ada. Kalau Syafi'i kan satu butir setek sudah. Ya. Tapi kalau Imam Malik harus diusap semua begini. Nah itu nanti boleh, nggak apa-apa itu. Ya itu namanya darurat, boleh kita berpindah mazhab. Tapi kalau talfik nggak boleh. Wudunya Imam Syafi'i, batalnya Imam Malik nyentuh apa banget. Nah itu namanya talfik, berarti mencampur golet sing enteng dong. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Namanya talfik. Kalau taklid nggak apa-apa. Talfik hanya apa? Yang golet enak etok. Kadang-kadang ya maaf anak-anak kuliah yang tidak paham dengan itu kan begini gitu. Yang tidak punya dasar kan, wah, sing enak boy. Wudunya tadi Imam Syafi'i bil. Nah, tapi yang nyentuh, wah nggak apa-apa. Imam Malik itu kan nggak apa-apa. Ya kamu wudunya Imam siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya nggak boleh. Wudunya harus Imam Malik, ibaratnya. Sentuhannya pun harus ketentuan, nggak boleh kita menyentuh sengaja. Ada ketentuan. Mudah sekali. Nah itu. Wah, ya itu mah nggak apa-apa. Kalau itu maksudnya dalam lintas apa sah dan tidaknya ubudiyah. Kalau itu mah ya pilihan ya gitu ya. Kebaikan semakin suwe secara kan kita punya kaidah. Al-ajru ala qadri ta'ab. Jadi pahala itu tergantung ya ta'abnya kesusahan. Semakin susah. Kalau 9 kan ya 20 kan badan susah. Aduh. Liane nyantai palpul nasi sembayang. Wah, berarti pahalanya lebih. Itu kaidahnya seperti itu. Al-ajru ala qadri ta'ab. Iya banyak pahala. Ya makanya wah itu menyalahgunakan dalil itu artinya dalam ibadah ya sholat sunnah cuma 1 rakaat ya berapa rakaat itu kan berarti semakin banyak pahalanya begitu Pak. Wah itu mah beda itu kena kaidah itu apa dalam ini li'anna nafsal ibadah ainul ainul maksiyah gitu. Artinya ketentuannya sudah 3 rakaat ditambah ya berarti ya itu membuat syariat artinya membuat sendiri ya udah bid'ah yang dolalah. Bukan bid'ah lagi itu mau sih bukan syariatnya Kanjeng Nabi itu. Nabi siapa yang sholat maghrib 4 rakaat ya? Sudah ya? Apa? Waduh netizen. Keren man netizen. Assalamualaikum. Wes. Dari akun Sony Bicot 07. Bagaimana kalau mau wudu
tapi nggak bisa doanya, apakah masih keterima sholatnya? Oh, doa wudu. Doa wudu itu kesunahan. Setelah wudu. Itu juga maaf ini doa wudu itu kan ibaratnya racikannya orang-orang yang ahli tasawuf ya. Sebisa mungkin kita ya dikala wudu membasuh muka itu Allahumma bayyid wajhi wa matab ya wudu. Artinya kita tidak hanya intinya syaratnya wudu itu hanya 6 itu. Niat, membasuh muka itu mau doa mau tidak ya tetap sah. Tetap sah, hukumnya tetap sah. Yang penting niat. Iya niat. Cuma dalamnya apa ilmu-ilmu tasawuf ya itu memang dianjurkan kita berdoa. Supaya apa tujuannya? Kita hanya tidak suci. Dohirnya kan secara dohir. Tapi mudah-mudahan dengan kita berdoa suci secara batin itu yang susah kan begitu batin itu. Kalau ya syaratnya wudu ya sah begitu. Tapi supaya batin kita ya suci, dohir, batin kita berdoa, dianjurkan berdoa. Karena ada doanya membaca tangan Allahumma apa? A'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban. Allahumma la ta'tini kitabi bishimali wa la miwara'id. Allah membasuh muka maning, membasuh ya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Supaya Allahumma harim ya Allah, haramkan sya'ri rambut saya wa basyar dan kulit saya 'alan nar supaya di neraka. Jadi Allah. Jadi memang ya begitu. Ya doa itu pun ya harus tahu artinya begitu ya. Ya supaya menghayati. Dari penghayatan doa itu akan masuk ke hati kemudian membersihkan ya muka kita pun jiwa kita. Organ tubuh. Iya organ tubuhnya bersih, jiwanya juga bersih. Itu ya kalau masalah doa itu hanya kesunahan. Sunnah itu, sunnah. Artinya ya ada anjuran itu. Kalau doa itu Yang penting niat. yang penting ya 6 wudu itu sah apabila memenuhi 6 syarat, 6 rukun. Ada nih niat membasuh muka, tangan sampai siku. Ya kalau tangannya separuh dong siku lah itu yang jadi masalah tidak sah. Mengusap rambut kepala, kemudian mengusap kaki sampai mata kaki. Nah itu yang penting itu. Kalau doa itu hanya sunnah. Atau setelah doa, setelah apa? Habis wudu itu iya Allah nggak apa-apa. Itu memang ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi kan. Allah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu memang kalau dihayati memang artinya sangat dihayati, menyentuh, membersihkan muka kita, jiwa kita pun akan menjadi bersih. Itu ya, kayaknya sudah berangantuk ini anak-anak. Ya. Sudah, itu aja ya. Mudah-mudahan pertemuan kita itu ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghidupi syariatnya Allah. Makanya dalam cara ilmu itu ya Allahumma ta'alam nawaitu ta'alluma li ihya'i syari wa izalatil juhal. Nah, itu kan li ihya'i syariah itu menghidupkan syariat dari ini. Belajar sholat, belajar puasa, belajar haji. Itu syariat dihidupkan. Hidup. Kalau nggak ada belajar ini, syariatnya nggak hidup. Artinya apa? Orang Islam nggak ada. Itu. Iya. Jadi, yes pokoknya syariah li ihya'is menghidupkan syariat. Syariatnya Allah. Berupaya ibadah itu. Itu aja ya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir. Ya barangkali ada yang kesalahan saya baca karena ya maklum ini. Ya saya juga belum ya termasuk pakar ya kitab apabila ada kesalahan maupun ya ucapan saya kurang berkenan pada adik-adik sekalian dan pemirsa seluruh Indonesia yang menyaksikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أوهيل الإحسان والعفاء والغفران يا أوهيل الإحسان والعفاء والغفران وردا للحيران إنكم بأجران يا أوهيل الإحسان والعفاء والغفران